Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salwa Salsabila Nurmaulida, dengan NIM 182221083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS saya pada mata kuliah Mekanika Fluida. Nah, untuk judul dari UTS saya adalah analisis mekanika fluida dalam model aliran sungai yang terdistorsi oleh penghalang berbentuk kotak dan melengkung melalui pemanfaatan simulasi Python. Nah, pada latar belakangnya, untuk latar belakangnya, sungai adalah salah satu bentuk aliran fluida alami yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keberadaan penghalang seperti batu, jembatan, atau struktur buatan. Bentuk penghalang memiliki peran penting dalam membentuk pola aliran dan mempengaruhi kecepatan arah serta kestabilan aliran. Melalui simulasi komputer, khususnya menggunakan Python, kita dapat menganalisis bagaimana sih bentuk penghalang memengaruhi dinamika aliran itu. Nah, untuk rumusan masalah, kita mendapatkan dua masalah, yaitu bagaimana perubahan pola aliran sungai yang terjadi akibat penghalang berbentuk kotak dan melengkung. Dan yang kedua adalah sejauh mana simulasi menggunakan Python mampu mempresentasikan dinamika aliran fluida pada model sungai yang mengalami distorsi. Tujuan penelitian pada kali ini yaitu menganalisis efek bentuk penghalang terhadap pola aliran sungai secara komputasional, membangun simulasi aliran fluida sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python, serta membandingkan perilaku aliran antara penghalang kotak dan penghalang melengkung. Tinjauan pustaka yang pertama adalah dasar mekanika fluida. Dasar mekanika fluida terdiri dari empat, yaitu hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, viskositas, dan jenis aliran. Hukum kontinuitas, massa fluida tidak hilang, debit konstan. Nah, hukum Bernoulli, hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi fluida, viskositas, dan efek gesekan, serta jenis aliran yaitu laminar dan turbulen. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu simulasi komputasi fluida atau CFD. CFD digunakan untuk menyelesaikan persoalan aliran dengan pendekatan numerik. Python menawarkan berbagai pustaka untuk permodelan dan visualisasi aliran seperti NumPy, Matplotlib, dan Scipy. Nah, simulasi sederhana dapat dilakukan dengan pendekatan dua dimensi, yaitu untuk keperluan studi pada awal kasus. Nah, metodologi studi dilakukan secara numerik dan visual. Pengembangan model aliran dua dimensi dalam domain persegi panjang, pemasangan dua jenis penghalang, kotak dan melengkung yaitu setengah elips. Simulasi dijalankan menggunakan Python dengan visualisasi vector file dan Streamlens. Nah, di sini saya perlihatkan yaitu sebuah inputnya. Lalu ini adalah output. Outputnya terdiri dari dua, yaitu aliran sungai dengan penghalang kotak, serta aliran sungai dengan penghalang melengkung. Nah, hasil simulasi penghalang kotak yaitu aliran terbagi tajam ketika menyentuh sisi penghalang. Terjadi zona stagnasi di bagian depan penghalang, terbentuk pusaran atau vortex di belakang penghalang, serta distribusi kecepatan menjadi tidak merata. Nah, untuk yang kedua yaitu hasil simulasi penghalang melengkung, yaitu apa saja sih? Yang pertama adalah aliran membelok dengan lebih halus di sekitar penghalang, minim zona stagnasi karena bentuk aerodinamis, pusaran lebih kecil atau tidak terbentuk sama sekali, distribusi kecepatan lebih stabil dan merata. Nah, pembahasannya yaitu bentuk kotak menyebabkan gangguan signifikan terhadap aliran karena sudut-sudut tajam. Penghalang melengkung mengarahkan aliran dengan lebih alami, menyerupai bentuk tubuh ikan atau batuan alami. Dalam konteks rekayasa sungai atau saluran irigasi, bentuk penghalang yang aerodinamis lebih disarankan untuk mengurangi turbulensi dan erosi.
Nah, untuk kesimpulannya, simulasi menunjukkan bahwa bentuk penghalang sangat mempengaruhi perilaku aliran sungai. Penghalang kotak menghasilkan gangguan yang lebih besar dibandingkan dengan penghalang simulasi melengkung. Simulasi Python dapat digunakan sebagai bentuk alat bantu untuk memahami dinamika fluida dengan cepat dan lebih efisien. Nah, aku sedikit menjelaskan nih. Mekanika fluida itu apa sih? Yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, cairan dan gas, serta gaya yang bekerja padanya. Ilmu ini mencakup konsep dasar seperti tekanan, viskositas, aliran, dan hukum-hukum dasar seperti hukum Bernoulli dan hukum kontinuitas. Mekanika fluida terbagi menjadi dua bagian, yaitu statika fluida dan dinamika fluida. Statika fluida atau hidrostatis mempelajari fluida dalam keadaan diam, seperti tekanan dalam cairan dan gaya apung, yaitu hukum Archimedes. Nah, dinamika fluida atau hidrodinamika mempelajari fluida dalam keadaan bergerak, seperti aliran air di pipa atau aerodinamika dalam penerbangan. Ilmu ini kok banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik sipil, mesin, penerbangan, dan sampai biomedis. Mekanika fluida dan Python itu juga ada hubungannya loh, Rek. Yaitu memiliki hubungan erat dalam hal simulasi, analisis, dan visualisasi data terkait fluida. Dengan Python, kita bisa memodelkan aliran fluida, menyelesaikan persamaan diferensial yang muncul dalam mekanika fluida, serta melakukan pemrosesan data eksperimen. Berikut beberapa aspek hubungan keduanya. Yang pertama yaitu simulasi numerik atau computational fluid dynamics atau CFD, yaitu Python digunakan untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang menggambarkan pergerakan fluida. Modul seperti NumPy, SciPy, atau SciPy membantu dalam perhitungan numerik dan simbolik. Yang ketiga adalah Phoenix dan OpenFOAM. Melalui PyFOAM digunakan untuk simulasi fluida berbasis metode elemen hingga. Nah, yang kedua yaitu analisis data dan pemrosesan citra. Yang pertama yaitu Pandas dan Matplotlib membantu dalam analisis dan visualisasi data eksperimen fluida. Lalu OpenCV digunakan untuk analisis gambar dalam eksperimen partikel, yaitu Particle Image Velocimetry atau PIV. Nah, yang ketiga yaitu machine learning dalam mekanika fluida. Python bisa digunakan untuk membangun model AI atau ML yang memprediksi pola aliran fluida, misalnya dengan TensorFlow atau PyTorch. Nah, yang di ada dalam mekanik learning dalam mekanika fluida, itu algoritma ML dapat mempercepat pemodelan CFD atau aplikasi desain aerodinamika. Nah, untuk yang keempat, visualisasi aliran fluida, yaitu Matplotlib, Seaborn, dan Plotline, untuk membentuk grafik tekanan dan kecepatan aliran. MyAV atau PeerView melalui Python untuk membuat model 3 dimensi dari simulasi fluida. Dengan Python, studi mekanika fluida menjadi lebih efisien, interaktif, dan mudah diimplementasikan untuk berbagai keperluan teknik. Nah, hubungan mekanika fluida dengan aliran sungai itu apa sih? Mekanika fluida memiliki hubungan erat dengan aliran sungai karena prinsip-prinsip dalam mekanika fluida digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola aliran air di sungai. Berikut beberapa aspek hubungan keduanya. Yang pertama adalah hukum dasar dalam mekanika fluida yang berlaku di sungai, yaitu hukum kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, lalu hukum Bernoulli yaitu konstan, serta persamaan Navier-Stokes.
yaitu menjelaskan bagaimana gaya bekerja pada fluida yang bergerak, termasuk pada gesekan dengan dasar sungai dan hambatan dari batu atau tumbuhan air. Untuk yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi aliran sungai. Kecepatan aliran itu juga mempengaruhi oleh kemiringan sungai, kedalaman, dan hambatan di dasar sungai. Debit air, volume air yang mengalami aliran persatuan waktu, yaitu meter kubik per sekon, yang penting dalam perhitungan banjir dan irigasi. Yang terakhir yaitu viskositas dan turbulensi. Menentukan apakah aliran sungai bersifat laminar, tenang, atau turbulen bergelombang. Nah, yang ketiga, aplikasi mekanika fluida dalam pengelolaan sungai. Pengendalian banjir, analisis aliran sungai membantu dan perancangan bendungan dan tanggul untuk mengurangi risiko banjir. Restorasi sungai, studi aliran fluida, digunakan untuk merancang sungai agar lebih ramah lingkungan, misalnya dengan membuat pola aliran alami yang mendukung ekosistem. Pemanfaatan energi hidroelektrik menggunakan prinsip mekanika fluida untuk menghitung daya yang dapat dihasilkan oleh air yang mengalir melalui turbin. Mekanika fluida memungkinkan permodelan dan prediksi perilaku aliran sungai yang sangat berguna dalam teknik sipil, hidrologi, dan konservasi lingkungan. Sungai yang memiliki penghalang berbeda seperti batu besar, jembatan vegetasi, atau bendungan akan mengalami perubahan dalam pola aliran airnya. Dalam mekanika fluida, ini dipahami melalui konsep gangguan aliran, turbulensi, dan pola arus balik atau eddy currents. Berikut beberapa dampaknya. Dampak yang ke satu adalah efek penghalang pada kecepatan dan tekanan aliran. Hukum kontinuitas, jika penghalang mempersulit jalur air, maka kecepatan aliran akan meningkat di area tersebut. Nah, pada hukum Bernoulli, saat air melewati penghalang yang sempit, tekanannya bisa berubah yang dapat menyebabkan pusaran air atau erosi dasar sungai. Untuk yang kedua, jenis penghalang dan dampaknya. Batu besar atau sedimen menciptakan turbulensi di hilir atau downstream, menyebabkan pusaran air. Dapat memperlambat arus di bagian hulu, menciptakan akumulasi sedimen. Jembatan atau pilar bangunan menyebabkan efek vena contracta, yaitu penyempitan aliran yang meningkatkan kecepatan air di sela-sela pilar dan dapat mempercepat erosi dasar sungai di sekitar pilar akibat aliran turbulen. Tumbuhan air atau rerumputan mengurangi kecepatan aliran karena adanya gaya gesek dari akar dan batang. Membantu dalam filtrasi alami, menangkap sedimen dan polutan. Bendungan atau pintu air mengubah pola aliran dari aliran bebas menjadi aliran terkontrol. Dapat menciptakan arus balik atau backwater effect di, di, di hulu dan menyebabkan banjir di daerah tertentu. Turbin bendungan menggunakan prinsip energi kinetik fluida untuk menghasilkan listrik. Nah, aplikasi dalam rekayasa sungai yaitu ada analisis hidrodinamika, yang digunakan untuk memodelkan aliran sungai dengan berbagai penghalang. Ada juga CFD atau Computational Fluid Dynamics, digunakan untuk memprediksi dampak penghalang dan merancang solusi seperti pelebaran sungai atau pemasangan struktur pengarah aliran. Nah, teknik restorasi sungai mengoptimalkan penghalang aliran agar ekosistem tetap seimbang dan mengurangi erosi berlebihan. Kalau penghalangnya kotak dan satunya melengkung, apa sih bedanya?
Nah, jika sungai memiliki dua jenis penghalang dengan bentuk yang berbeda, yaitu kotak dan melengkung, maka pola aliran air akan terpengaruh secara berbeda sesuai dengan prinsip mekanika fluida, terutama dalam hal kecepatan, tekanan, dan turbulensi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh penghalang kotak. Aliran turbulen tinggi yaitu mempengaruhi sudut tajam dari penghalang kotak, menyebabkan pemisahan aliran atau flow separation, menciptakan pusaran atau vortex di bagian hilir. Nah, koefisien dari drag tinggi karena bentuknya tidak aerodinamis, air akan mengalami hambatan yang lebih besar, memperlambat aliran di bagian hulu dan menciptakan perbedaan tekanan yang signifikan. Nah, erosi dasar sungai, pusaran yang terbentuk di belakang penghalang kotak dapat meningkatkan erosi pada dasar sungai. Nah, untuk yang kedua, pengaruh penghalang melengkung. Aliran lebih halus atau streamline flow. Air mengalir lebih mudah di sekitar penghalang melengkung dibandingkan dengan penghalang kotak. Koefisien drag lebih rendah karena bentuknya aerodinamis. Air tidak mengalami hambatan besar sehingga aliran tetap lebih stabil. Nah, yang terakhir kemungkinan terbentuknya vortex lebih kecil. Tidak ada sudut tajam yang menyebabkan permisahan aliran drastis sehingga turbulensi lebih sedikit dibandingkan lebih dibandingkan dengan penghalang kotak. Nah, perbandingan efek kedua penghalang. Untuk parameter itu terdiri dari aliran truk, erosi dasar sungai, dan kecepatan air. Nah, parameter aliran yang pertama pada penghalang kotak, turbulence lebih banyak dan vortex juga lebih banyak. Nah, untuk penghalang melengkung lebih stabil, lebih sedikit vortex. Nah, untuk parameter drag atau hambatan pada penghalang kotak lebih tinggi dan pada penghalang melengkung yaitu lebih rendah. Nah, untuk parameter erosi dasar sungai, pada penghalang kotak lebih besar di hilir. Nah, untuk penghalang melengkung lebih kecil dan lebih merata. Untuk parameter kecepatan air, pada penghalang kotak bisa melambat sebelum penghalang dan meningkat setelahnya. Nah, untuk penghalang melengkung lebih konstan sepanjang penghalang. Nah, untuk aplikasi dalam teknik sipil dan pengelolaan sungai, bentuk melengkung lebih cocok untuk infrastruktur hidraulik. Nah, bentuk kotak lebih sering ditemukan pada struktur pengendali erosi dan bendungan kecil. Nah, untuk simulasi CFD atau computational fluid dynamics dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan desain struktur di sungai agar meminimalkan dampak negatif terhadap aliran air. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai analisis mekanika fluida dalam model aliran sungai yang terdistorsi oleh penghalang berbentuk kotak dan melengkung melalui pemanfaatan simulasi Python. Sekian dari saya, salam Salsabila Nurmalida dengan NIM 083. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.